Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Yasri, kelas 1B dengan NIM 22014147. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas makalah dengan judul Hakikat Manusia dan Pendidikan pada mata kuliah pengantar pendidikan. Baik, langsung saja kita masuk pada poin pertama, yaitu hakikat manusia. Hakikat manusia adalah pembentukan kebudayaan dikarenakan manusia dihadapkan pada persoalan yang meminta pemecahan dan penyelesaian. Dalam rangka survive, manusia mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, sehingga manusia melakukan berbagai cara, di mana memiliki peran ataupun fungsi yang harus dijalankan oleh setiap manusia. Selanjutnya, hakikat manusia dari dimensi pendidikan. Pertama, pengembangan manusia sebagai makhluk individu. Artinya, setiap individu dikaruniai potensi yang berbeda dengan individu lain. Kedua, pengembangan manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia sejak lahir dikaruniai potensi sosialis. Artinya, setiap individu mempunyai kemungkinan untuk bergaul yang di dalamnya ada kesediaan untuk memberi dan menerima. Ketiga, pengembangan manusia sebagai makhluk susila, yaitu manusia dapat menetapkan tingkah laku mana yang baik dan bersifat susila, serta tingkah laku yang tidak baik dan tidak bersifat susila. Keempat, pengembangan manusia sebagai makhluk beragama atau religius. Maksudnya, pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang beragama. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat bertopong. Berikutnya kita masuk pada wujud dan sifat manusia. Pertama, kemampuan menyadari diri, yaitu kemampuan mengeksplorasi potensi yang ada dan mengembangkannya ke arah kesempurnaan dan menyadarinya sebagai kekuatan. Kedua, kemampuan bereksistensi, di mana manusia bersifat aktif dan manusia dapat menjadi manajer terhadap lingkungannya. Ketiga, pemilikan kata hati. Maksudnya, kemampuan membuat keputusan tentang baik atau benar dengan yang buruk atau salah bagi manusia. Misalnya, melatih akal atau kecerdasan. Keempat, moral atau etika. Artinya, perbuatan yang dilakukan atau nilai-nilai kemanusiaan. Kelima, kemampuan bertanggung jawab, yaitu suatu perbuatan harus sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Keenam, rasa kebebasan atau kemerdekaan. Artinya, kebebasan yang terikat atau bertanggung jawab. Ketujuh, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Contohnya, kita melanggar disiplin agar ada timbul rasa berdosa terhadap diri. Kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan, di mana kesanggupan menghayati kebahagiaan berkaitan dengan tiga hal. Yang pertama, usaha, kedua, norma-norma, dan ketiga, takdir. Selanjutnya kita masuk pada poin kedua, yaitu hakikat pendidikan. Pendidikan tidak pernah terpisah dari kehidupan manusia semenjak manusia di dalam kandungan hingga dewasa. Pendidikan terus berlangsung selama manusia itu hidup. Pendidikan adalah khas milik dan alat manusia. Pendidikan dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar oleh manusia. Selanjutnya kita masuk pada teori umum pendidikan. John Dewey mengatakan bahwa konsep pendidikan tidak selalu sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Pendidikan sering mencari beberapa strategi atau pendekatan untuk mencapai tujuannya. Strategi atau pendekatan diciptakan oleh para pendidik berdasarkan pengetahuan, logika, dan pengalamannya. Berikutnya kita masuk pada pendidikan sebagai suatu ilmu. Pertama, memiliki objek. Objek pendidikan ada dua macam, yaitu objek materi dan objek formal, di mana objek materi berkaitan dengan peserta didik dan warga belajarnya. Sedangkan objek formal merupakan gejala yang tampak dirasakan, diekspresikan dalam kehidupan manusia. Kedua, mempunyai metode penyelidikan. Secara umum,
Pendidikan dikatakan sebagai suatu ilmu jika pendidikan itu mempunyai metode penyelidikan yang mencakup ruang lingkup, masalah, hipotesis, tempat penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, instrumen pengambilan data tentang variabel yang diteliti, dan analisis data beserta simpulnya. Ketiga, sistematis, yaitu segala usaha untuk menguraikan sesuatu hubungan yang teratur dan logis. Keempat, mempunyai tujuan. Di sini dijelaskan bahwa tujuan pendidikan harus memperhatikan aspek apa, bagaimana, dan untuk apa agar pendidikan dapat berjalan secara selaras. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pendidikan di Indonesia sudah mencakup ranah perkembangan manusia, yaitu afeksi, kognisi, dan psikomotor. Di samping itu, peserta didik tidak dipaksakan untuk mengikuti pendidikan tertentu, melainkan diberi kebebasan untuk memilih sendiri sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Jadi kesimpulan dari apa yang saya paparkan tadi yaitu hakikat manusia adalah pembentukan kebudayaan dikarenakan manusia dihadapkan pada persoalan yang meminta pemecahan dan penyelesaian. Dalam rangka survive manusia mampu memenuhi apa yang terjadi kebutuhannya sehingga manusia melakukan berbagai cara di mana memiliki peran ataupun fungsi yang harus dijalankan oleh setiap manusia. Hakikat pendidikan berbicara tentang proses pendidikan yang tidak pernah terpisah dari kehidupan manusia. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.